Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Semoga tetap sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan memulai pembelajaran baru, yaitu tentang pesan yang terdapat dalam surat An-Nasr bersama dengan Ibu Wasni Mustafa. Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, kita berdoa dulu ya, agar apa yang kita kerjakan hari ini bernilai ibadah dan mudah diterima. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahlah ilmuku dan berilah saya pemahaman yang benar. Di minggu kemarin kita sudah membahas tentang lafal surat An-Nasr beserta artinya. Pasti anak-anakku semua sudah hafal dong surat An-Nasr. Sekarang kita akan membahas tentang apa sih pesan yang terdapat dalam surat An-Nasr. Nah, anak soleh, sebelum kita masuk isi dan pesan surat An-Nasr, kita harus mengetahui dulu identitas surat An-Nasr ini. Surat An-Nasr adalah surah yang ke-110 dalam Al-Quran. Nama An-Nasr itu sendiri diambil dari kata Nasr yang terdapat pada ayat pertama surat An-Nasr yang artinya pertolongan. Kemudian jumlah ayatnya ada 3 ayat, dan surah An-Nasr ini tergolong surat Madaniyah karena diturunkan setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Akan tetapi banyak riwayat yang menyebutkan bahwa turunnya di kawasan Mina yang terletak di antara Mekah dan Musdalifah, sehingga ada juga yang menyebutkan bahwa surat An-Nasr ini turunnya di Mekah meskipun tergolong surat Madaniyah. Oke, kita masuk dulu ke dalam arti surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Nah, anak soleh, dari terjemahan surat An-Nasr tadi kita bisa mengetahui isi pokok dari surat An-Nasr. Yang pertama yaitu pertolongan Allah akan datang dan Islam akan mendapat kejayaan. Yang kedua, perintah Allah kepada orang beriman agar bertasbih, memujinya dan minta ampun kepadanya dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Bagaimana penjelasannya? Mari kita dengarkan penjelasan berikut. Pada zaman Nabi Muhammad SAW berdakwah, Nabi banyak mengalami perlawanan. Para pengikut Nabi ada yang diusir, difitnah, sampai diperangi dan dibunuh. Sebenarnya jumlah orang kafir lebih banyak dibanding orang yang sudah beriman. Namun meskipun berjumlah sedikit, pengikut Nabi tetap berusaha tegar. Nabi menenangkan hati pengikutnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan pertolongan kepada orang-orang mukmin. Karenanya, tidak ada satu orang mukmin yang gentar di perlawanan, tekanan, atau intimidasi orang-orang kafir. Setiap menjalankan sholat, Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong mereka dalam berdakwah. Terbuktilah dalam beberapa peristiwa ketika Rasulullah SAW sudah terdesak diperangi. Walaupun jumlah mereka sedikit, kemenangan tetap berpihak kepada orang mukmin. Contohnya, peristiwa perang Badar yang jumlah tentaranya Rasulullah SAW hanya 1.000 orang, sedangkan jumlah tentara kafir Quraisy 3.000 orang. Pada saat perang berkecamuk, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bala tentaranya berupa malaikat yang tidak diketahui orang kafir, sehingga pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperoleh kemenangan gemilang. Peristiwa kemenangan yang terbesar adalah terkait peristiwa Futuh Mekah atau pembebasan kota Mekah dari genggaman kafir Quraisy. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, kata Al-Fat pada ayat pertama tersebut menandakan peristiwa pembukaan atau pembebasan kota Mekah ini. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa penting dan memiliki dampak besar bagi kejayaan Islam, karena banyak orang-orang berbondong-bondong untuk masuk Islam, di mana tertera dalam ayat kedua surat tersebut.
Ada dua hal yang dicatat surat An-Nasr ini saat setelah pertolongan Allah turun dan orang mukmin memperoleh kemenangan. Yang pertama, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayat pada mereka. Masuk Islamnya orang-orang musyrik Mekah juga didorong oleh sikap Nabi Muhammad SAW dan kaum muslim yang saling menghargai dan cinta damai. Kemudian yang kedua, orang-orang mukmin membaca tasbih karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai perasaan rendah hati. Membaca tasbih ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin setelah terjadi kemenangan. Mengapa? Karena biasanya kemenangan itu selalu disangka hasil dari kerja mereka dan biasanya mereka langsung bersikap sombong. Padahal kemenangan itu datangnya dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata itu jasa dari para pejuang. Kalian pasti pernah meraih suatu kemenangan setelah kalian berusaha, bukan? Apakah itu juara kelas, menang perlombaan, meraih suatu penghargaan, atau yang lainnya? Setelah memahami isi surat An-Nasr ini, setidaknya ada dua pesan yang bisa kita ambil. Yang pertama, sebelum kita melakukan sesuatu dan meraih kemenangan atau apa yang kita harapkan, misalnya menang dalam lomba, maka kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya dan kita bisa meraih kemenangan. Kemudian yang kedua, setelah kita mendapatkan kemenangan, itu kita harus bertasbih kepada Allah dengan cara memujinya dan mengucapkan alhamdulillah dan beristighfar dengan mengucapkan astagfirullah agar kita terhindar dari perasaan takabur atau sombong. Agar yang kita raih adalah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oke, itulah tadi video pembelajaran tentang surat An-Nasr. Semoga kita bisa memahami isi dari pesan surat An-Nasr ya, dan menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk berdoa dan juga bertasbih setelah meraih kemenangan. Sebelum baca Al-Quran membaca basmalah dulu, menyebut nama Allah mengingat nama Tuhanmu. Sebelum baca Al-Quran membaca basmalah dulu, menyebut nama Allah mengingat pada Tuhanmu. Bacalah Al-Quran, jangan sampai lupa. Ayo baca basmalah. Bacalah Al-Quran, jangan sampai lupa. Baca basmalah bersama. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini mulai dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk di-like ya, share, subscribe apabila video ini bermanfaat buat kalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini mulai dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk di-like ya, share, subscribe apabila video ini bermanfaat buat kalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.